Bagaimana sih cara mematangkan buah lemon California seperti ini? Pada video kali ini kita akan sharing ke teman-teman bagaimana cara memeram buah lemon agar menjadi matang dan tentu memiliki warna yang sangat cantik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP teman-teman. Serta jika video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak lagi yang mulai menanam, walaupun di lahan yang sempit, dengan menggunakan berbagai macam metode. Ketika kita memiliki tabu lampot, apalagi tabu lampotnya berbuah, tentu kita akan senang sekali ya. Kita pasti akan menantikan kapan buah dari tabu lampot tersebut akan matang. Nah, karena kurangnya pengetahuan, jadi kita menunggu agar buah tersebut matang di pohon. Padahal ketika menunggu, bisa saja buah tersebut diserang oleh hama ataupun malah busuk di pohon. Karena kita hanya memperhatikan tekstur dan warna dari buah itu sendiri. Coba teman-teman perhatikan, seringkali orang memanen buah pisang, buah lemon ataupun tomat itu dalam keadaan yang berwarna hijau. Kemudian buah-buah tersebut dimatangkan di luar pohon. Nah, sebenarnya bagaimana sih proses pematangan buah ini agar memiliki warna yang cantik, kemudian benar-benar matang, tetapi tidak busuk? Ada 4 cara yang biasa digunakan dalam proses pemeraman buah. Yang pertama adalah menggunakan kalsium karbida atau yang sering kita kenal dengan karbid. Kemudian yang kedua menggunakan gas etilen. Yang ketiga menggunakan eterol atau etepon. Dan yang keempat adalah membungkus buah menggunakan kertas. Dari cara-cara tersebut tentu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Dan menurut jurnal penelitian, menggunakan eterol ataupun karbid dalam proses pematangan buah itu tidak akan mengurangi nilai gizi yang terkandung dari buah tersebut. Dan tentu ini kembali pada kenyamanan masing-masing. Apalagi misalnya buah yang akan kita peram tersebut, buah yang kita petik sendiri, kemudian nanti akan kita konsumsi sendiri. Pada video kali ini, kita hanya akan mencontohkan bagaimana cara menggunakan eterol pada proses degreening lemon California. Nah, proses degreening lemon California ini sangat penting dilakukan karena di dalam proses degreening lemon California itu akan terjadi penguraian warna klorofil sehingga kulit lemon bisa berubah warna menjadi kuning ataupun jingga sesuai dengan kebutuhan pasar. Seperti yang teman-teman tahu, jika menjual lemon yang berwarna hijau tentu itu sangat kurang menarik ya teman-teman. Tapi jika teman-teman lebih nyaman mengkonsumsi lemon yang berwarna hijau, itu juga tidak menjadi masalah. Tapi yang menjadi permasalahan menggunakan eterol ini adalah dosis yang digunakan. Banyak sekali yang menggunakan eterol ini dalam dosis yang berlebih agar proses pematangan buah menjadi lebih cepat. Tentu proses pematangan buah yang lebih cepat ini akan mempengaruhi tekstur dari buah tersebut. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui berapa sih dosis yang tepat untuk menggunakan eterol sesuai dengan buah yang akan kita peram. Perlu teman-teman ketahui, penggunaan eterol ini memiliki tingkat toksisitas yang rendah, sehingga residunya itu tidak membahayakan manusia. Tetapi tentu kembali lagi ke kenyamanan masing-masing. Apakah teman-teman akan menggunakan bantuan eterol untuk memasakkan buah atau tidak? Pada dasarnya, eterol atau etepon inilah yang akan mempercepat proses produksi etilen. Nah, etilen ini yang nanti akan memicu buah menjadi lebih cepat masak dan tentu juga meningkatkan kualitas dari buah-buahan. Nah, etilen ini merupakan produk alami dari sel tumbuhan yang melakukan respirasi. Untuk penggunaan eterol itu sendiri, teman-teman bisa merendam lemon California atau menyemprotkan lemon California dengan air yang sudah dicampurkan dengan eterol pada konsentrasi tertentu. Yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan eterol ini adalah lemon California teman-teman tentu harus benar-benar bersih. Karena jika ada sedikit saja kotoran pada kulit lemon, tentu akan mengganggu kinerja dari eterol yang teman-teman akan gunakan. Setelah lemon dipastikan sangat bersih, kemudian baru kita bisa lanjutkan dengan proses penggunaan eterol. Saya akan contohkan untuk cara penggunaan dengan teknik disemprot. Jadi teman-teman hanya perlu menyemprotkan saja larutan air yang sudah kita tambahkan dengan eterol dengan konsentrasi tertentu. Tentu pastikan juga teman-teman menggunakan sarung tangan untuk menjaga kebersihan. Setelah disemprotkan, kita bisa menyimpan lemon ini dalam wadah yang tertutup, kemudian diperam hingga warnanya berubah menjadi kuning. Harga eterol di pasaran itu cukup bervariasi. Tapi jika teman-teman ingin lebih menghemat biaya, teman-teman juga bisa menggunakan
bahan-bahan lain yang ada di sekitar yang sekiranya mengandung gas etilen, sehingga bisa kita manfaatkan untuk mempercepat proses pemasakan dari buah. Nah teman-teman tentu sudah tahu ya ini daun apa. Ini adalah daun gamal. Di video sebelumnya kita sudah pernah sharing manfaat dari daun gamal ini kita gunakan sebagai pupuk organik cair. Nanti teman-teman bisa cek langsung videonya di sini bagaimana cara membuat, manfaat dan juga cara penggunaannya. Nah, selain dapat digunakan sebagai pupuk organik cair, daun gamal ini juga bisa kita gunakan untuk membantu proses pematangan buah. Karena menurut jurnal penelitian, daun gamal ini mengandung gas etilen. Nah, gas etilen tersebutlah yang nanti akan membantu proses pematangan buah. Cara menggunakan daun gamal pun sangat sederhana teman-teman. Jadi, teman-teman hanya perlu memasukkan daun gamal bersamaan dengan buah yang akan diperam. Kemudian dibungkus, dibiarkan hingga matang. Selain menggunakan daun gamal, teman-teman juga bisa menggunakan buah-buahan yang juga bisa menghasilkan gas etilen seperti apel, apokat, buah kiwi, dan buah-buahan yang lainnya yang teman-teman miliki di rumah. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ketika ingin mematangkan buah, pastikan bahwa buah yang akan diperam tersebut dalam kondisi yang sudah dibersihkan. Selain itu, cara yang paling sederhana untuk mematangkan buah adalah hanya dengan memasukkan buah tersebut ke dalam plastik, ataupun teman-teman bisa membungkusnya terlebih dahulu menggunakan kertas ataupun koran bekas, kemudian dimasukkan ke dalam plastik, dan teman-teman bisa letakkan di tempat yang strategis dan juga hangat, sehingga proses pematangan buah akan menjadi lebih cepat. Nah, banyak sekali ya cara yang bisa digunakan untuk mematangkan buah. Jadi teman-teman sesuaikan lagi dengan kenyamanan dan juga ketersediaan bahan-bahan yang ada di rumah teman-teman masing-masing. Kalau misalnya buah yang teman-teman miliki itu 1 atau 2 biji, teman-teman bisa menggunakan cara yang paling sederhana untuk mematangkan buah, seperti menggunakan kertas ataupun koran bekas, kemudian dimasukkan kembali ke dalam plastik. Nah, kalaupun misalnya teman-teman akan menggunakan bahan seperti eterol, itu bisa saja dilakukan, tetapi kembali lagi ke kenyamanan, kemudian ketersediaan, dan kebutuhan teman-teman sendiri. Jadi, itu dia tadi apa yang bisa kami sharing tentang cara mematangkan buah, terutama buah lemon California. Nah, jika teman-teman memiliki informasi terkait topik yang kita bahas hari ini, teman-teman nanti bisa langsung komen di kolom komentar atau ingin sharing di grup Facebook atau WhatsApp, dipersilahkan, linknya sudah kita sertakan di deskripsi. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.